Saya ditemani dengan orang yang spesial, yang sangat luar biasa, di mana beliau ini masih muda tapi sudah bisa mendapatkan pencapaian yang begitu fantastis. Ya, bisa punya mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan ke berbagai negara dan penghasilan yang begitu luar biasa. Nah, siapakah beliau? Yaitu Rizal Miftahudin. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Dahsyat, luar biasa. Selalu menjadi yang terbaik pokoknya, Bos. Masya Allah. Siap. Begitu antusias ya. Alhamdulillah. Ucapan itu doa. Harus, Ya. harus Masya Allah. antusias. Nah, luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Itu moto hidup Kang Rizal kayaknya. Iya, kan yang diajarkan sama Bos itu harus seperti itu. Iya, Siap. Kang Rizal nih, kita kan tanya Kang Rizal kok bisa sampai punya rumah, bisa punya mobil dan sebagainya. Apa sih latar belakang Kang Rizal? Apa sih yang membuat Kang Rizal tertarik ke bisnis PTBS dan juga pencapaiannya apa aja? Oke. Kang Rizal, latar belakang apa nih? Siap. Kalau untuk berbicara tentang masalah latar belakang, alhamdulillah saya sebagai santri, Bos. Iya, sebagai santri dan sampai dinikahkan dari pondok pesantren juga. Intinya saya dijodohkan sama guru saya sampai nikah dari pondok pesantren. Alhamdulillah. Oke, santri terus kemudian menikah ya. Iya. Berarti nggak ada latar belakang bisnis? Nggak ada, nggak pernah sama sekali berbisnis gitu. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan orang yang nggak punya latar belakang bisnis atau basic bisnis bisa untuk sukses di bisnis ini. Iya betul, nggak menutup kemungkinan. Yang penting kita mau aja merubah keadaan itu. Oke. Siap. Latar belakang Rizal santri terus kemudian menikah baru gabung ke Iya, PTBS. bergabung. Jadi pas hari ini kita akad resepsi pernikahan, terus malamnya saya diajak join dan itu pun dipaksa, Bos. Oke. Dipaksa bergabung di bisnis ini. Dipaksa terus kenapa mau? Kan biasanya orang dipaksa ogah. Iya, rata-rata ya. Iya. Nah, satu alasan saya kenapa langsung bergabung, karena satu saya sebagai santri tidak punya pekerjaan. Sedangkan posisi saya sudah menikah, otomatis ada tanggung jawab saya menafkahi istri. Terus kedepannya mungkin anak juga gitu kan. Nah, pada akhirnya saya berpikir mungkin ini salah satu solusi atau jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui bisnis PTBS ini. Saya cukup seperti itu punya pemikirannya, Bos. Jadi sehingga pas malamnya saya dijelasin bisnis, dipaksa gabung, seketika itu saya musyawarah sama keluarga, sama istri juga, pagi-paginya langsung bergabung. Oke. Langsung bergabung. Ketika menjalankan bisnis ini, ada nggak duka-duka gitu yang ketika Kang Rizal kok kayak gini sih bisnisnya? Ya, bisnisnya ya. Oke. Oke. Kalau duka, kalau susah payah mungkin ya, itu pasti ada, Bos. Dan yang saya alami juga seperti itu memang ketika ngerintis, entah itu diremehkan sama keluarga, banyak teman-teman sahabat yang gak percaya, bahkan saudara saya sendiri pun sampai bilang bisnis yang seperti ini mah gak ada dari dulu juga yang berhasil. Nih kuping saya sampai begitu, Bos. Saya baru bergabung dikatain seperti itu. Kebayang nggak ngedonnya seperti apa gitu kan. Siap. Tapi karena memang saya punya tujuan dan saya punya alasan juga kenapa saya harus menjalankan bisnis ini, harus bergabung di usaha ini. Ya akhirnya apapun yang menjadi pendapat orang tentang bisnis ini, tentang diri saya pribadi ketika menjalankan bisnis ini, udah saya bodo amat. Yang penting saya fokus dengan tujuan saya. Seperti itu. Tapi pernah nggak ada di titik Kang Rizal tuh ketika jalankan bisnis ini serasanya tuh pengen berhenti gitu? Saking lelah, kan tadi banyak yang ngehina kan, nggak percaya, diremehkan gitu. Ada nggak titik di mana Kang Rizal akhirnya berpikir kayaknya saya nggak bakal sukses di bisnis ini dan lain-lain? Iya, ada, Bos, jujur aja. Ketika waktu itu saya awal ngerintis, karena memang satu saya tidak punya latar belakang berbisnis dengan bisnis seperti ini gitu kan. Belum pernah berbisnis lah intinya. Jadi selama 5-6 bulan di awal itu saya cuma bisa menjual 2 paket, Bos. 5 bulan 5 menjual sampai 2 6 paket? bulan. Iya, 2 berarti cuma 800.000? 800.000 doang. Cukup buat apa 6 bulan? Baru cukup gitu kan. Tapi alhamdulillah karena memang satu, mungkin teman-teman pemirsa yang nonton video ini di luar sana paham mungkin kehidupan santri seperti apa. Jadi udah terbiasa miskin mungkin sayanya, Bos. Jadi uang segitu itu dicukup-cukupin lah gitu, Bos. Alhamdulillah. Bareng istri? Iya, bareng istri, Bos. Karena belum punya anak, Belum punya nggak ada anak. biaya kontrakan. Nggak ada biaya kontrakan. Jadi belum ada biaya terlalu gede lah ya, Iya. apalagi di kampung. Iya, apalagi di kampung ya. Alhamdulillah saya juga nggak pernah beli beras, Bos. Gitu. Jadi orang tuh ada sawah.
Sawah nggak punya, Bos. Tapi ada orang yang punya sawah, disuruh diurus sama orang tua. dikelola sama orang tua. Itulah. Ya, jadi wajar sih serabutan kalau gitu kan. 800.000 bisa cukup. Iya, jadi karena beras nggak beli gitu, Bos. Kalau makan ya seadanya, paling bagus sama telur. Kalau Seperti banyak itu. sih mitra yang mungkin ngalamin kondisi seperti Kang Rizal, pemula, nggak ngerti apa-apa tentang bisnis Iya. gitu ya. Terus kemudian 5 bulan tadi 6 bulan baru Iya, 2 paket. 2 closing. paket. Itu Berarti pun cuman terpaksa 800.000. Iya. Itu pun terpaksa yang gabungnya itu sahabat sendiri. Oh, terpaksa. Karena udah bosan di presentasi. Menghargai kamu, mungkin seperti Oke. itu. Terus titik di mana Kang Rizal akhirnya bisa berkembang, kenapa gitu? Kok Nah, bisa? oke. Itu satu karena si sponsor saya atau yang mengajak saya ke bisnis ini itu selalu edifikasi Obos gitu kan. Oke. Dengan latar belakang yang lebih parah daripada saya mungkinnya gitu. Kenapa? Karena saya tahu sendiri kan Obos punya sangkutan dan sebagainya. Oke. Sampai puluhan juta gitu kan. Siap. Saya emang nggak punya hutang, Bos, meskipun hidupnya seadanya tapi nggak punya hutang. Ternyata pas lihat ceritanya mentor saya nyeritain Bos Dani, hutangnya puluhan juta tapi bisa bangkit. Bahkan 40 hari bisa kebeli mobil secara cash. Nah, itu yang bikin saya semangat di bisnis ini dan tidak pernah berhenti gitu kan. Oke. Akhirnya saya memutuskan Kang Dani aja bisa. Sama-sama manusia loh. Makan nasi sama, memiliki waktu 24 jam sama. Masa Kang Dani bisa, saya nggak bisa? Akhirnya Apalagi kalau 6 bulan Kang Rizal berarti saya udah kebeli Pajero. Iya tuh. Udah 2 mobil. Udah punya mobilnya, udah punya Pajero buat bisnis ini. Makanya saya terus jalankan bisnis ini. Nah, terus kalau dulu kan awal-awal ngerintis saya memang belusukan secara offline ya, Bos. Betul. Secara offline. Dan itu pun setelah 6 bulan baru bisa ketemu sama Obos. Dan ketika ketemu itu memang keadaan lagi betul-betul ngedon, pengen berhenti di bisnis ini karena saya nggak bisa loh Betul. jalankan bisnis ini. Mungkin ini bukan jalan saya, sampai punya pikiran seperti itu. Pada akhirnya saya malu tinggal di rumah, Bos. Di rumah ibu saya nggak enak. Gitu kan, sedangkan sudah punya istri, masa diam terus di rumah, kebayangkan? Iya. Mungkin teman-teman juga bisa bayangin seperti itu. Tinggal di rumah mertua juga sama, nggak enak gitu kan. Nah, saya ke Basecamp itu tujuan awal untuk menghindari rasa malu saya ketika di rumah ibu atau mertua saya. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman. Kang Rizal ini asli dari Karangnunggal. Iya. Ke rumah saya tuh kurang lebih 2 jam ya. Iya, 2 jam. Kurang lebih 2 normalnya. jam. Datang ke rumah, ya ke Basecamp, nanya gitu. Kang, gimana sih saya susah Iya. kayak gini 6 bulan baru closing 2 paket gitu dan lain-lain. Nah, akhirnya disemangatin. Dan alhamdulillah akhirnya bisa sampai ke titik sekarang. Iya, alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Lucu banget berarti ya kalau misalkan kayak gitu kalau ingat-ingat masa lalu ya Kang Iya, Rizal ya. betul. Datang ke Basecamp punya penghasilan cuman 800.000 800.000 dalam waktu 6 bulan gitu.